Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expose Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expose Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ECKSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expose 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan, saya Prasetyo Wibowo dari IDXL selaku host yang akan memandu acara hari ini. Dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan WEGE-WG. Bapak dan Ibu, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 30 November 2017. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan gedung, industri atau modular, investasi, dan konsesi, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Dan untuk itu, mari kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Wika Gedung isn't just a construction company. We have been consistently building space dedicated for better human life. We continue to grow and go beyond to deliver our vision.
In the heart of Wika Gedung, the key to success lies in our highly competent and experienced people. In terms of business development, the strategy of core business, backward integration, and forward integration further strengthen the growth of Wika Gedung. We're committed to developing green buildings using eco-friendly materials and construction techniques. As a pioneer in modular construction, Wika Gedung leads in providing solutions to the challenges faced by the construction industry. We also focus on generating recurring income through concession services in collaboration with our valued business partners. By promoting future building construction, we are constantly innovating and using the latest technology to improve the construction process, including building information modeling that allows for greater collaboration and efficiency. At Wika Gedung, we're dedicated to promoting world-class standards in the implementation of quality, health, safety, and environment in all that we do. We aspire to build a brighter future for Indonesia by collaborating with potential partners to create jobs and support community initiatives, primarily through the projects we undertake across Indonesia. As part of a good corporate citizen, Wika Gedung carries out CSR programs that are in line with the Sustainable Development Goals, SDGs, especially in the fields of education, economic, and the environment. We believe we can create space for better human life. Because we are Wika Gedung. Baik, baru saja kita saksikan company profile dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Bapak dan Ibu, perlu kami ingatkan kembali bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose kali ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Yang pertama akan kami perkenalkan adalah Bapak Hadian Pramudita, Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Selamat siang, Pak Hadian. Selamat siang, Pak. Berkat Bapak semua dan Ibu. Baik, berikutnya Bapak Hartanto Kartiraharjo, Direktur Keuangan, HC dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Selamat siang, Pak Hartanto. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Berikutnya Bapak Dwi Purnomo, Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Selamat siang, Pak Dwi. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Berikutnya Bapak Tomo Dwi Hasputro, Direktur QHSI dan Pemasaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Selamat siang, Pak Tomo. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya Bapak Purba Yudatama, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Selamat siang, Pak Yuda. Selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tertera di layar Zoom Anda. Selanjutnya nanti akan kami sampaikan pada saat sesi tanya-jawab ya setelah pemaparan dari perseroan. Dan Bapak Ibu, langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Purba Yudatama, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Silakan, waktu dan tempat kami. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, selamat siang untuk investor, Bapak Ibu investor, dan analis dan fund manager. Terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan ke Wika Gedung sampai dengan saat ini, dan kami berharap kepercayaan itu akan terus bertumbuh. Saat ini kami akan mencoba memaparkan terkait dengan kinerja Wika Gedung sampai dengan Juni 2024. Oke, next.
Next. Oke, saat ini visi dari Wika Gedung adalah menjadi salah satu partner untuk menciptakan ruang untuk kehidupan yang lebih baik dengan misi quality in product and services, care of life, stakeholder engagement, good corporate governance, dan juga innovation to boost growth and value creation. Untuk core value Wika Gedung saat ini adalah akhlak, yaitu trust, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Ini adalah jajaran komisaris dan juga direksi yang tadi sudah dikenalkan. Next. Wika Gedung sendiri berdiri pada tahun 2008 dan tahun 2017 Wika Gedung public listed sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan di tahun 2018 Wika Gedung mempunyai produk modular yang sampai dengan saat ini kita terus mengembangkan produk modular dengan beberapa varian. Untuk strategi bisnis Wika Gedung, kita mempunyai strategi backward and forward strategi, di mana core competencies dari Wika Gedung adalah building construction, disupport oleh backward strategi, yaitu kita mempunyai produk precast dan juga modular. Sedangkan di forward strategi kita mempunyai konsesi di hotel, residensial, dan juga di perkantoran. Next. Saat ini kepemilikan dari Wika Gedung 69,3% dimiliki oleh Wika, salah satu BUMN di Indonesia. Kemudian 30% kepemilikan oleh publik dan 0,7% dimiliki oleh koperasi. Sedangkan saham yang beredar saat ini 9.572 juta lembar. Wika Gedung mempunyai satu anak perusahaan yaitu Wika Solusi Proklamasi dengan kepemilikan 90%. Kemudian kita mempunyai 3 investment in associate yaitu Wika Pracetak Gedung dengan kepemilikan 49%, PWR 10%, dan Wika Bitumen 0,61%. Next. Untuk market coverage saat ini Wika Gedung mempunyai wilayah operasi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Sedangkan achievement sampai dengan 2024 sejak Wika Gedung berdiri, kita sudah mendapatkan kontrak sebesar 54,39 triliun dengan jumlah proyek 393 proyek. Sedangkan pembagian dari jenis pekerjaan, yaitu residensial, sampai dengan saat ini kita sudah mengerjakan proyek-proyek residensial, yaitu 40% dari 54 triliun, kemudian perkantoran 17%, public facilities 28%, dan juga commercial area 13%. Kalau dilihat dari sisi pemberi kerja, swasta kita mendapatkan 45%, kemudian dari pemerintah 29,8%, dan juga BUMN 24%. Kalau kita lihat dari sisi pemberi kerja eksternal dan internal, kita di sini untuk internal kita hanya mendapatkan pekerjaan sekitar 7%, dan eksternal 92%. Ini menunjukkan bahwa proyek-proyek Wika Gedung mayoritas itu kita mendapatkan dari luar Wika Group. Jadi ini menunjukkan performa dari Wika Gedung tidak tergantung dari proyek-proyek Wika Group. Okay, next. Ini adalah beberapa proyek update yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Ini adalah proyek Sky House, salah satu proyek swasta yang kita kerjakan saat ini dengan nilai proyek 237 miliar. Saat ini progresnya sudah mencapai 88%. Sedangkan owner dari proyek ini adalah PT Rislan Sutra Property di Tangerang. Kemudian kita juga mendapatkan beberapa proyek high profile project di IKN. Salah satunya adalah Pas Pampres untuk ASN, sekitar nilai proyek adalah 1,6 triliun, progresnya sampai dengan saat ini 66,9%, dan juga proyek modular TNI Modular Housing di IKN dengan nilai 125 miliar yang kita kerjakan sekitar 2 bulan, dan kita mendapatkan 2 rekor muri untuk pekerjaan hunian TNI ini dengan topping off tercepat yaitu 16 jam untuk 4 lantai, dan juga bangunan siap huni 180 jam. Oke, next.
Ini adalah beberapa konsesi dan investasi yang sudah kita miliki sampai dengan saat ini. Kita mempunyai hotel, yaitu The Braga di Bandung. Kalau kita lihat occupancy rate-nya per Juli 2024, yaitu 88%, dibandingkan dengan Juli 2023 itu mengalami kenaikan. Dan kita juga mempunyai konsesi di perkantoran, yaitu Geraha Mantap, dengan okupansi per Juli 2024 itu 100%. Kemudian kita juga punya hotel di Karawang dengan okupansi 59%. Next. Ini beberapa update terkait dengan modular. Jadi saat ini untuk produk-produk modular kita sudah tersertifikasi ISO dengan tingkat TKDN di atas 50%. Dan kita juga sudah daftarkan untuk patenkan untuk produk-produk modular kita, dan juga kita sudah melakukan uji untuk safety. Sedangkan modular sendiri dibandingkan dengan konvensional project itu kita bisa menghemat sekitar 45% produksi karbon. Jadi ini sangat inline dengan program pemerintah terkait dengan pengurangan emisi global. Oke, next. Ini adalah perjalanan produk modular kita, yaitu kita membuat produk modular pertama kali di tahun 2018, kemudian di 2020 kita mempunyai beberapa proyek, dan juga terkait dengan COVID saat itu kita mendapatkan beberapa proyek di rumah sakit, kita bisa selesaikan cepat waktu sehingga sangat bermanfaat, terutama untuk penanganan COVID. Kemudian di 2021 kita masih mempunyai beberapa proyek terkait dengan COVID. Kemudian di 2022 kita ada beberapa proyek untuk education dan juga hunian pekerja di IKN. Kemudian di 2023 kita beberapa proyek juga di IKN, dan di 2024 juga beberapa proyek di IKN. Oke, next. Ini adalah beberapa jenis tipe dari modular yang saat ini kita miliki. Jadi modular sendiri saat ini kita ada produk modular light, kemudian kita ada WG flat pack, kemudian kita juga mengembangkan produk terbaru yaitu volumetric. Kalau kita bandingkan dari 3 produk ini secara ukuran dan secara dimensi bisa kita lihat di paparan. Sedangkan kelebihan dari modular sendiri adalah produk ini termasuk produk yang green, yaitu green construction, karena untuk prosesnya sendiri, metode modular ini kita lakukan prefabrication-nya di workshop, kemudian dari pengiriman, foundation, site management, dan pemasangan semuanya produk ini mempunyai limbah yang sangat kecil. Oke, next. Ini adalah plan jangka panjang kita terkait dengan pengembangan produk modular dari diawali tahun 2018 sampai dengan 2024. Kita akan mengembangkan produk terbaru yaitu volumetric, yang kedepannya kita akan mengembangkan produk-produk modular untuk bangunan high-rise building. Saat ini untuk bangunan tertinggi yang sudah kita kembangkan yaitu produk-produk modular dengan ketinggian 4 lantai. Oke, next. Ini adalah volumetric, di mana kita mempunyai mock-up di workshop kita di Bogor, yang kedepannya kita harapkan produk volumetric ini akan menjadi produk unggulan dari Wika Gedung. Kelebihan dari volumetric ini adalah 90% itu kita kerjakan di workshop untuk pekerjaannya, kemudian kecepatannya, dan juga produk ini memiliki hemat energi dan juga minimum waste. Next. Ini adalah beberapa proyek modular yang bisa kita menggunakan produk modular.
Itu kita lihat di sini ada beberapa tipe bangunan yang bisa memakai produk modular, yaitu bangunan-bangunan mid-low rise dan juga landed house. Itu kita bisa memakai produk-produk modular. Oke, next. Ini adalah achievement award dan juga hak cipta yang modular dapatkan. Kita mendapatkan beberapa sertifikasi MURI terkait dengan kecepatan pembangunan dan juga luasan dan ketinggian bangunan menggunakan produk modular, dan juga beberapa capaian terkait dengan sertifikasi. Oke, next. Ini adalah produk terbaru kita, yaitu Modular Light yang akan kita kembangkan untuk perumahan ataupun landed house. Jadi kedepannya untuk produk-produk perumahan, selain dengan yang saat ini kita kembangkan adalah produk-produk hunian semi mid low rise, kita juga akan mengembangkan produk-produk untuk landed house, sehingga kedepannya untuk perumahan-perumahan itu kita akan kembangkan untuk rumah-rumahan yang green, di mana perumahan itu akan sustain dan juga akan lebih ramah lingkungan. Okay, next. Kita akan masuk ke keuangan untuk capaian sampai dengan Juni 2024. Untuk kontrak baru sendiri kita sudah mencapai 1,2 triliun. Untuk dibagi untuk proyek pemerintah saat ini masih mendominasi sebesar 76,4%, diikuti oleh proyek BUMN, swasta 12,9% dan juga BUMN 10,6%. Kemudian dilihat dari sisi jenis pekerjaannya, saat ini untuk residensial itu masih mendominasi 42%, diikuti oleh kantor 37,4% dan juga public facilities 20,4%. Kalau kita bandingkan dari capaian tahun sebelumnya dengan periode yang sama, capaian kontrak baru tahun ini mengalami kenaikan sebesar 31%. Next. Ini adalah capaian kontrak dari Wika Gedung Berdiri sampai dengan saat ini dan juga per Juni 2024. Kalau kita lihat proyek-proyek eksternal dan internal dari per Juli 2024 itu hampir 100% adalah proyek-proyek eksternal. Kemudian per 2023 untuk proyek eksternal itu sebesar 99,98%. Kemudian di 2022 99,88%, dan di 2028 sampai dengan 2023 proyek eksternal 92,15% dan proyek internal hanya 7,85%. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi pemberi kerja, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa awalnya Wika Gedung memang fokus di proyek-proyek swasta, tapi dengan perkembangan kemampuan Wika Gedung dan juga teknologi yang kita pakai saat ini kita sudah mulai mendapatkan banyak proyek dari pemerintah dan juga BUMN. Overall dari tahun 2008 sampai dengan 2023 untuk proyek-proyek swasta masih majority sebesar 46%, kemudian proyek pemerintah 23% dan proyek BUMN 30%. Per Juli 2024 yang kita capai 1,2 triliun itu masih didominasi oleh proyek pemerintah 76,4%. Ini menunjukkan kemampuan kita cukup berimbang, kemampuan kita untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah, BUMN dan swasta. Jadi untuk kedepannya situasi apapun diharapkan Wika Gedung akan mampu beradaptasi dan kita akan bisa shifting dari proyek-proyek pemerintah saat ini kita bisa mendapatkan juga dari proyek-proyek BUMN dan swasta. Okay, next. Kalau dari penjualan saat ini per Juni 2024 kita sudah melakukan pembukaan penjualan sebesar 1,38 triliun
di mana 1,26 triliunnya adalah dari sektor konstruksi, kemudian 6,54% atau 90 miliar dari modular, dan konsesi sebesar 32 miliar atau 2,36%. Dibandingkan dengan tahun lalu, untuk gross profit marginnya itu mengalami kenaikan saat ini di level 7,58%, dibandingkan periode yang sama tahun 2023 di level 6,97%. Oke, next. Ini adalah financial performance. Dari equity kita mengalami kenaikan, dari liabilitas kita mengalami penurunan, dan juga aset kita mengalami kenaikan. Kemudian gross profit saya sampaikan sebelumnya itu mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian net profit juga masih bertumbuh, dan cash atau setara kas sedikit mengalami penurunan. Okay, next. Untuk pembagian dividen, Wika Gedung masih cukup konsisten, di mana tiap tahun kita masih membagikan dividen di kisaran 25% sampai dengan 10%. Untuk pembagian dividen tahun 2023, kita membagikan dengan payout ratio 20%. Okay, next. Untuk capaian kontrak baru penjualan tahun 2024, untuk target kita, di mana kontrak baru target kita adalah 5 triliun dengan backlog 8,3 triliun, sehingga order book kita targetkan sebesar 13,4 triliun. Untuk penjualan GO itu 816 miliar dan non-GO 3,6 triliun. Sedangkan burn rate kita targetkan di tahun 2024 sebesar 33,11%. Untuk laba bersih bottom line untuk tahun ini kita targetkan sebesar 89 miliar. Tumbuh dari tahun sebelumnya. Next. Ini untuk alokasi modal, di mana alokasi modal 90 miliar itu akan kita kembangkan untuk Construction 4.0 dan juga digital transformation, di mana saat ini Wika Gedung sedang berbenah untuk melakukan transformasi digital untuk pengembangan menggunakan ERP SAP. Okay, next. Wika Gedung manajemen sangat concern terhadap green construction. Saat ini kita sedang proses untuk mendapatkan EPD produk di modular, dan juga untuk mendapatkan sertifikasi Greenship Solution Endorsement di second Q 2025, sehingga kedepannya untuk proses bisnis dari Wika Gedung akan terus sustain, dan juga produk-produk dari Wika Gedung akan diharapkan akan inline dengan program pemerintah untuk net zero di tahun 2060. Next. Untuk implementasi dari ESG sendiri, saat ini Wika Gedung terus bekerja sama dan juga riset and development untuk mengembangkan produk-produk yang green. Salah satunya kita kerjasama dengan Parongpong untuk membuat material daur ulang dari sisa-sisa konstruksi dan juga sampah, yang kedepannya ini diharapkan akan mampu meningkatkan implementasi ESG dari Wika Gedung. Next. Ini adalah salah satu analisa yang dilakukan oleh riset independen dari Jerman, GIZ, di mana melakukan riset di Indonesia dengan produk wakil dari Indonesia adalah modular, yang melakukan riset untuk bangunan modular 2 lantai. Itu menurut riset dari JIS Germany itu menghemat 355 ton CO2 untuk bangunan 2 lantai dibandingkan dengan bangunan 2 lantai konvensional, atau setara dengan karbon yang dihasilkan penerbangan Jakarta Berlin 48 kali return. Jadi ini menggambarkan bahwa produk modular cukup
sustain dan juga sangat inline dengan green construction yang dicita-citakan oleh kita semua. Baik, untuk mungkin update dari Wika Gedung sampai dengan second Q 2024, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda, kami sampaikan atas pemaparan yang sudah disampaikan kepada publik ya. Dan saat ini Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki sesi tanya jawab, di mana kami sudah melihat cukup banyak ini pertanyaan yang sudah masuk dan nanti akan kami sampaikan kepada pihak manajemen. Yang pertama, ada Ibu Teresia Agatha yang menanyakan bagaimana update progres pekerjaan gedung Kemenko Marves dan rusun ASN di IKN. Kemudian, apakah ada proyek lain di IKN yang dibidik oleh Wika Gedung? Silakan bagi pihak manajemen untuk menjawab. Terima kasih Bapak yang tadi siapa dari ini. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Teresia. Untuk yang gedung ASN, maaf, untuk Kemenko Marves atau Kemenko 1 kita sebut, itu sudah 83% progres dan rencana harusnya Oktober itu sudah selesai. Terus yang untuk ASN, rusun ASN itu baru 65% atau November kita selesai 100%. Dan just info saja dua gedung itu sudah 190%. Dari 9 gedung itu 2 gedung sudah 90%. Dan untuk yang lainnya di IKN kita sekarang saat ini sudah ikut 3 tender dan akan ada 2 lagi, belum pengumuman, ya mudah-mudahan 1 atau 2 kita bisa dapat lagi. Demikian jawaban dari pihak Wika Gedung, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Teresia Agatha. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Aditya Himawan. Ada 2 pertanyaan Pak yang ditanyakan, seperti apa dampak adanya Pilpres, kemudian Pileg, Pilkada serentak, dan pergantian pemerintahan pada jadwal berbagai proyek WG di tahun 2024 ini. Apakah cukup menghambat atau tidak? Pertanyaan berikutnya, berapa proyeksi pertumbuhan net profit kemudian gross profit full year di tahun 2024? Apa saja strategi WG untuk mencapai hal tersebut? Silakan. Oke, ini yang nomor 1 itu untuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak kelihatannya tidak begitu signifikan mengganggu jadwal jalannya berbagai proyek di WG. Karena target-targetnya sudah jelas, yaitu tadi di IKN ada yang Oktober, ada yang November, dan ada yang awal tahun depan. Sementara proyek lain itu ada juga yang seperti itu. Targetnya adalah sebelum Pilpres dan ada yang setelah Pileg atau Pilkada dan sebelum Pilkada dan Pileg juga. Itu sudah komitmen kami sebagai perusahaan untuk menyelesaikan sesuai kontrak. Yang nomor 2 mungkin Pak Hartanto bisa meneruskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dirut. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Pak Aditya. Ya. Jadi seiring dengan perolehan Wika Gedung yang masif ya, baik di KN maupun di proyek-proyek lainnya. Jadi kami memprognosakan untuk net profit maupun gross profit. Ini untuk net profit khususnya kenaikannya bisa dibilang hampir 200% ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu. Lalu kalau gross profit mungkin juga so-so juga, kira-kira sama, hampir mirip-mirip juga. Jadi mungkin itu Pak Aditya. Terima kasih. Baik, itu dia pertanyaan untuk Bapak Aditya Himawan dari jawaban Pak Hadian Pramudya, kemudian Pak Hartanto Kartiraharjo. Dan selanjutnya tidak mencantumkan nama ini bagi Anda yang sudah bertanya, Bapak Ibu. Bagaimana pasar persaingan modular di Indonesia dan bagaimana posisi pangsa pasar WG sendiri nih? Silakan Bapak. Ini biasanya dulu, tapi di bawah Pak Romo.
Nah, terima kasih Pak Prasetyo dan Pak ini Animus ya. Untuk pasar modular sebetulnya cukup banyak, apalagi saat ini sudah dituntut atau rencana ke depan ada pemerintahan baru dituntut untuk melaksanakan hutang atau backlog dari perumahan, Pak. Nah, di mana backlog ini diperlukan pembangunan perumahan yang masif, artinya baik rumah susun maupun landed yang masif dan dengan cepat dan seragam. Itu kalau dari kondisi kebutuhan pemerintah. Sementara di kebutuhan swasta itu dari beberapa macam modular tipe kita itu ada beberapa tipe memang yang diperlukan pasarnya untuk swasta, seperti di hotel-hotel atau tempat-tempat wisata itu membutuhkan pasar modular, di mana saat ini kebutuhan modular itu dengan hijau dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Sekber kami di penjelasan, kita ada beberapa komponen yang daur ulang dan untuk meringankan beban seperti listrik dan sebagainya. Jadi itu cukup banyak. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Pertanyaan berikutnya Bapak Petrus Dabu yang menanyakan, mohon update kontrak baru hingga Agustus 2024 Pak, sudah berapa dan rinciannya dari mana saja? Hingga akhir tahun apakah akan mencapai target ini? Silakan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan diteruskan oleh Pak Tomo sebagai Direktur Pemasaran dan KSI. Baik, terima kasih Pak Dirut. Terima kasih juga untuk Pak Petrus Dabu atas pertanyaannya. Untuk mohon izin untuk menjawab, kontrak Wika Gedung sampai dengan Agustus itu sudah senilai 1,4 triliun 68 juta. Artinya ini suatu pencapaian yang cukup bagus di tahun ini. Maka untuk dari pembagiannya masih didominasi sektor di segmen pemerintah BUMN. Kita memang sangat concern terhadap sasaran proyek yang akan kita dapat, karena bagaimanapun juga kita harus memastikan di pembayarannya, kurang lebih begitu Pak Petrus. Kemudian untuk sisa dari proyek sasaran kita dengan target 5 triliun, itu di bagaimana strategi kita untuk mencapai target itu, bahwa memang sampai dengan di Desember kita punya sasaran sebesar 5,34 triliun. Jadi jika memang itu secara winning rate, anggap saja itu 70%, kita sudah mencapai winning rate-nya sekitar 2,2 triliun. Masih punya sisa kurang lebih 954 miliar atau 1 triliun kita dapat di proyek-proyek cadangan yang akan kita sasar dengan kurang lebih 3,2 triliun. Dan seandainya winning rate pun 40%, maka kita bisa mencapai 1,3 triliun. Nah, itulah optimis kita untuk mencapai target Wika Gedung di 5 triliun tahun 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Petrus. Baik, terima kasih Pak Tomo Dwi Hasputro atas jawaban Pak Petrus Dabu. Dan pertanyaan berikutnya lagi-lagi tidak mencantumkan nama ini bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, apakah membangun komplek perumahan bisa dengan menggunakan modular? Untuk biaya materialnya lebih mahal mana dibandingkan secara konvensional untuk membangun satu unit rumah misalnya? Silakan. Silakan Pak Dwi, Direktur Operasi 2 kami yang menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Dirut, terima kasih Pak Pras, dan atas pertanyaannya dari Bapak yang menanyakan. Jadi terkait dengan pertanyaan apakah perumahan bisa dibangun dengan modular, ini sangat mungkin sekali, dan ini sudah kita buktikan ada beberapa proyek yang memang konsepnya adalah hunian,
seperti yang di IKN itu 4 lantai kita bangun dengan modular. Dan saat ini juga kami sedang mendevelop, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yuda, bahwa kita mengembangkan untuk perumahan micro house yang menggunakan konsep modular. Ini sangat mungkin sekali untuk digunakan. Kalau dari sisi kemungkinan ini sangat mungkin, dan terutama juga mungkin di area-area pertambangan seperti itu sangat bisa diterapkan. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan mengenai perbandingan biaya. Jadi konsep modular ini adalah sesuatu yang segmennya agak berbeda. Memang dari sisi investasi awal mungkin akan lebih sedikit, tapi ketika diterapkan di lokasi yang agak jauh, terpencil, yang membutuhkan transportasi yang cukup besar, ini menjadi sebuah pilihan yang baik karena konsepnya adalah kita produksi di pabrik, lalu kita tinggal delivery, tinggal install di site. Jadi secara pertama dari sisi total biaya juga akan lebih ini, dan produknya bisa akan jadi lebih ekonomis. Lalu dari sisi waktu juga lebih menguntungkan, terutama mungkin developer yang untuk menjual ya, secara nilai keekonomisannya akan lebih menguntungkan, mungkin seperti itu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga menjawab atas pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Purnomo, Direktur Operasi 2 dari Wika Gedung yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Dan kembali kami sampaikan terima kasih kepada jajaran direksi yang telah menjawab pertanyaan dari peserta Public Expose Live kali ini. Dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang mungkin belum terjawab. Lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari Wika Gedung melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Hadian Pramudita selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK untuk memberikan closing statement. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Prasetyo. Para Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, hari ini kita telah menyaksikan pencapaian dan langkah-langkah strategis dari PT Wika Gedung sepanjang tahun 2024. Kami bangga dengan kemajuan yang telah kita capai bersama dan berkomitmen untuk terus berinovasi serta memberikan harapan yang terbaik untuk masa depan. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita akan terus melangkah maju. Sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih Bapak Hadian Pramudita atas closing statement yang sudah disampaikan kepada peserta. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK, dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK ini juga Anda dapat saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku, investor saham, maju terus, pasar modal Indonesia.